Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Risa. Saat ini, di dunia smartphone, terutama Android, terdapat dua pemain utama chipset produksi massal yaitu Qualcomm dan MediaTek. Di video kali ini, saya akan lebih berfokus untuk membahas MediaTek, mulai dari sejarah singkat, inovasi, respon pasar, dan tentunya tak lupa kelebihan chipset ini dibandingkan pesaing utamanya yaitu Qualcomm. MediaTek berawal dari United Microelectronics Corporation, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang merancang chipset, namun dengan target pemasaran yang berfokus pada produk home entertainment. Barulah pada tanggal 28 Mei 1997, MediaTek resmi diluncurkan oleh Tsai Ming-kai. Setelah resmi diluncurkan, MediaTek mulai membuat, mendesain, dan mengembangkan chip semikonduktor. Chip inilah yang saat ini digunakan pada smartphone, komputer, dan berbagai macam barang elektronik lainnya. Dan pada akhirnya, di tahun 2001, MediaTek resmi terdaftar di sebuah lembaga keuangan asal Taiwan. Setelah menjadi sebuah perusahaan resmi, MediaTek mulai merancang dan mengembangkan serta melakukan uji coba terkait drive optik atau chip khususnya untuk produk digital seperti smartphone, komputer, televisi digital, hingga tablet. Dan barulah di tahun 2004, MediaTek mulai lebih berfokus untuk merancang chipset untuk smartphone. Tahukah kalian dengan sistem 3 klaster CPU yang saat ini sering digunakan oleh chipset flagship dari Qualcomm, Exynos, serta Kirin? Memang terdengar canggih dan mahal untuk saat ini jika ada sebuah chipset dengan sistem 3 klaster. Pasalnya, hingga saat ini memang teknologi tersebut hanya ada di chipset kelas premium yang tentunya mahal. Tapi tahukah kalian jika pelopor 3 klaster CPU di chipset smartphone adalah MediaTek? Helio X20 yang diumumkan tahun 2015 merupakan chipset pertama dengan teknologi 3 cluster yang sedang populer digunakan oleh chipset premium saat ini. Barulah pada tahun 2018, Kirin menggunakan teknologi ini dan disusul Qualcomm dan Exynos pada tahun 2019. MediaTek juga perusahaan chipset pertama yang menggunakan teknologi ARM Big Little, serta MediaTek jugalah yang pertama menerapkan True Octa-core, yaitu teknologi di mana 8 inti CPU bisa bekerja bersamaan. Serta melalui Dimensity 1000, MediaTek juga menjadi chipset pertama smartphone yang sudah support kodek AV1. Pada awalnya, respon pasar terhadap MediaTek buruk. Terutama di negara kita, banyak yang berpendapat bahwa MediaTek itu lemot, panas, boros baterai, dan masih banyak lagi. Pernyataan tersebut sebagian memang benar, karena pada awal chipset MediaTek memasuki pasar Indonesia, pada kenyataannya memang chipset MediaTek termasuk gampang panas. Akibat dari panas tersebut, sistem menurunkan performa dari chipset agar tidak terjadi overheat, atau kita sering mengenalnya sebagai thermal throttling. Nah, efek dari thermal throttling tersebut, performa chipset menjadi tidak maksimal sehingga smartphone akan menjadi lemot dan lag saat diajak bermain game. Mungkin dari situlah MediaTek banyak mendapat stigma negatif dan banyak orang yang kapok menggunakan MediaTek untuk kedua kalinya. Tapi semakin hari MediaTek juga semakin berbenah. Terbukti setelah MediaTek mengeluarkan seri G dan Dimensity, penilaian pasar sedikit berubah. Serta banyak juga reviewer yang puas dengan hasil performa chipset terbaru dari MediaTek. Terbukti pada tahun 2020, MediaTek berhasil menyalip Qualcomm sebagai pemasok chipset terbesar di dunia. Artinya, sudah banyak orang yang puas dengan performa MediaTek. Kelebihan utama MediaTek daripada Qualcomm tentu saja soal harga, di mana dengan dana terbatas kalian sudah bisa mendapatkan chipset yang memiliki performa tinggi. Selain itu, dengan MediaTek kalian tidak perlu mengeluarkan dana yang terlalu tinggi untuk mendapatkan teknologi jaringan 5G di smartphone. Belum lagi, berbagai fitur penunjang gaming yang terdapat pada chipset MediaTek juga merupakan sebuah kelebihan bagi seseorang yang hobi bermain game.
Selain fakta positif yang saya sampaikan di atas, MediaTek juga memiliki fakta negatif. Salah satunya, MediaTek diduga mencurangi hasil skor benchmark di smartphone yang menggunakan chipsetnya. Memang di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Hal tersebut juga berlaku pada MediaTek.